Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat UIC TV dimanapun kita berada, pada kali ini alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan series ketiga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah-langkah kebaikan kita. Amin Allahumma. Dan pada kali ini tidak lupa pula saya akan membahas sedikit tentang keutamaan zikir serta keajaiban dalam berzikir. Mungkin para sahabat-sahabat sekalian sudah tidak asing untuk kita dengarkan bersama tentang zikir, di mana zikir sudah sering kita lakukan baik dari kalangan awam sampai kalangan ke atas sekalipun. Bahkan kita tahu mengenai zikir bukan hanya sekedar mengenai pahala saja, melainkan pintu-pintu, kunci-kunci dari segala pintu. Baik itu kunci dari kegalauan, kegelisahan, kegundahan dan kebahagiaan sekalipun. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, basahilah bibirmu dengan selalu berzikir atau selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fis samawati wal ardi. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang termasuk cerdas, orang-orang yang termasuk kepekaan, kelatifun atau yang disebut dengan lembut. Kira-kira apa yang bisa disebutkan dengan latifun, kepekaan serta kecerdasan, atau bisa dikatakan kalimat dari ulul albab? Kira-kira ulul albab, ciri-ciri dari ulul albab itu apa? Seperti yang dijelaskan, apakah ulul albab itu sesuai dengan kata cerdas, memiliki pikiran yang cerdas? Apakah kepekaan itu hanya kepada insan saja, antara manusia dan sesama manusianya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada ulang. Salah. Sorry. Ulang dari mana? Maka pada ayat tersebut yang telah dibacakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri yang termasuk kategori ulul albab ialah wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa kata Allah? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam qu'udan berdiri wa qiyaman Allah. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang termasuk ulul albab ialah wa yadhkurunallah, orang yang selalu berzikir, baik itu qiyaman dalam keadaan berdiri. Contoh, dalam keadaan berdiri hendak akan melakukan aktivitas bismillah, ketika akan hendak
wa qu'udan, ketika hendak akan duduk, tidak lupa ketika akan mengobrol, hendak makan dan lain-lain sebagainya, bismillah dan subhanallah dan lain-lain sebagainya. Bahkan wa ala junubihim, bahkan di saat akan berbaring sekalipun. Apa itu ketika akan berbaring mengingat Allah? Yaitu dalam keadaan akan hendak tertidur, akan hendak bercerita, dan bahkan mimpi buruk sekalipun kita selalu yadhkurunallah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu orang-orang yang termasuk dikategorikan ulul albab, orang-orang yang cerdas, tidak hanya sekedar cerdas tak mengenai pintar, orang-orang yang melalui kepekaan, peka terhadap sesama insannya, tapi peka juga dalam antara hati, pikiran untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi ya? Lupa, Pak. Boleh dong. Sahabat UIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ilustrasikan kembali pada ayat yang telah kita paparkan kembali sebagai tanda tanya, apakah ketika orang berzikir itu hanya ketika dalam keadaan berada setelah dalam keadaan majelis taklim, atau ketika dalam berkumpul, atau setelah melakukan ibadah sholat? Tentu dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa ketika mengingat Allah kita tidak dilarang untuk ketika berbaring, ketika akan kita hendak duduk, ketika kita akan berdiri dan lain sebagainya. Lisan selalu mengingat Allah, menyebut Allah dengan selalu menyebut seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita ambil dari salah satu zikir yang mungkin kita sudah sering lakukan. Salah satunya ialah la ilaha illallah, di mana kita tahu bahwa la ilaha illallah adalah salah satu kutipan ayat Al-Qur'an, di mana sering kita jumpai ayat Al-Qur'an di mana halaman pertama barang siapa yang membaca dalam satu ayat Al-Qur'an itu pahalanya berapa? 10, tidak? Ya, 10. Lalu bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang mempunyai 12 huruf? Jika kita jabarkan bersama lam alif hamzah lam lam ha menjadi la ilaha, hamzah alif lam lam ha menjadi la ilaha illallah. Subhanallah, berapa pahala yang kita dapatkan, hadirin? Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada kalimat yang dicintai di sisi Allah. Apa itu? Kalimatani khafifatan 'alal lisan sakilatan fil mizan habibatan ilar rahman, yaitu dua kalimat yang dicintai di sisi Allah, ringan untuk ketika diucapkan namun berat di timbangan. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah salah satu zikir bil lisan, di mana zikir bil lisan adalah menguatkan antara kita, menguatkan pahala, keberkahan kita, cara berpikir kita, dan lain-lain sebagainya. Salah satunya ialah termasuk kategori ulul albab. Lalu bahkan perlu kita ketahui bahwa zikir itu ada dua. Yang pertama zikru bil qalbi, dan yang kedua zikru bil lisan. Udah ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang dikatakan oleh teman saya tadi tentang ceramah zikrullah, yaitu zikir karena Allah. Di sini orang kalau sudah berzikir, zikirnya itu harus karena Allah. Jadi apabila orang tadi kalau ingat Allah, hati mereka itu jadi bergetar. Karena apa? Karena zikrullah tadi, yaitu berzikir dalam kalimat la ilaha illallah, itu bukan berarti hanya sekedar kalimat, namun kita itu apa? Kita itu bentar, Pak. Kita itu mengingat Allah. Zikrullah, kita itu mengingat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kabir, Allahul Kabir, seperti itu. Serahkan segalanya kepada Allah, bahwa Allah lah segala tempat untuk segala sesuatu. Kita serahkan kepada Allah, seperti itu. Zikrullah itu dengan hati-hati dan juga pikiran, karena memiliki connect terhadap lisan dan juga terhadap
pikiran kita, seperti itu. Dan inilah salah satu ditunjukkan kepada inilah salah satu agar hati kita, jiwa kita tidak lepas dari segala sesuatu, yaitu zikrul qalbi, mengingat Allah, merasakan Allah, bahwa Allah itu mampu, dan bahwa di diri kita bahwa Allah itu benar-benar bersambung dengannya. Perumpamaan Allah seseorang yang selalu menghiasi dan memenuhi, memberikan hatinya kepada Allah, suatu saat ingat kepada Allah juga, seperti syajaratu thayyibah. Bahkan sebaliknya, jika seseorang tidak pernah memberikan hatinya kepada Allah, tidak pernah berserah diri kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah sekalipun, seseorang itu tanpa di hari-harinya tanpa dipenuhi oleh zikir, maka orang itu tidak ada apa-apanya di dalam nyawa itu tadi. Maka marilah kita di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan, pada episode ketiga hari ini, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat, melafadzkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, dan lain sebagainya. Dan selalu berzikir dan selalu beribadah kepada Allah, maka itu adalah salah satu termasuk ulul albab, yaitu ciri orang-orang yang cerdas, orang yang hidup dengan berzikir, seperti itu. Dan ciri-ciri orang yang termasuk ulul albab itu dapat diperumpamakan seperti pohon yang baik atau pohon yang berkah. Sudah, Pak. Sudah. Berarti langsung ditutup. 2 masih. Iya. Masya Allah. Sudah, Pak, catatannya sudah segitu. Hah? Contoh zikir petang. Nah, contoh 1 jam Salawat itu termasuk zikir gak? Salawat itu? Sholat. Ya. Sholawat. Oh, salat zikir beda ya? Termasuk sholawat. Oh. Salawat asgil itu termasuk, Pak? Sholawat. Asgil. Boleh silakan. Baik, ini salah satu contoh zikir dalam bentuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, itu tadi demikian zikir dari pembacaan sholawat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.